teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4, uji beda antar kelompok. Nah, dari kelima ini kita akan mencoba pengujian statistiknya. Lalu, apa sih yang membedakan dari kelima ini? Dibedakan dari tipenya. Jadi, tipenya itu kalau di statistik ada dua. Yang pertama, statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Lalu bedanya dari kedua itu apa, Kak? Jadi bedanya itu kalau misalnya parametrik itu distribusi datanya normal. Nah, kalau misalnya non-parametrik itu tidak berdistribusi normal. Nah, bedanya apa sih, Kak, dari distribusi normal dengan tidak berdistribusi normal? Jadi, kalau misalnya berdistribusi normal itu berskala interval atau rasio, sedangkan tidak berdistribusi normal itu bentuk datanya berskala nominal atau ordinal. Nah, lanjut lagi kita akan mencoba dari independent sample t-test yang termasuk dari uji beda. Nah, ini digunakan bila ada dua kelompok data yang tidak berhubungan atau independen. Supaya lebih paham lagi, kita akan belajar latihannya. Di latihan 1, sebuah agensi penyewaan apartemen berpendapat bahwa rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar adalah sama untuk tower A dan tower B. Berikut hasil survei harga sewa apartemen masing-masing 20 setiap tower. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, kira-kira apa sih variabel yang akan muncul? Nah, jadi pertama ada harga sewa sama towernya. Kita lanjut lagi. Jadi yang muncul itu kan tadi harga underscore sewa kan. Lalu yang kedua sama tower. Nah, di sini kalian jangan lupa desimalnya dimatiin. Dinolin maksudnya. Lalu di values-nya itu di tower. Kalau value 1 berarti labelnya tower A. Kalau misalnya tower B itu value-nya 0. Berarti ini tower B. Terus kita klik add, lalu kita okein. Terus di measure, kita ganti nih yang harga sewanya jadi scale. Terus towernya itu kita ganti jadi nominal. Terus di data view nanti muncul seperti ini. Lalu kita bisa tulis harga sewanya. Nah, harga sewanya itu kan di sini kan. Nah, kita input 500, 300, 450, 350, 600. Nih, pada di sini 450. Nah, misalnya sampai situ dulu ya. Terus di tower ini, kan tadi kita nginputnya di tower A kan? Nah, tadi tower A itu value-nya apa? 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Kak, kok aku masih 1 sih, belum keganti jadi tower A? Nah, ini dari sini. Nah, ini bisa gonta-ganti. Terus, lanjut lagi. Tadi kan kita sampai 450 ya. Jadi, 345. Terus 350, 355, 455. Nah, ini tower A juga berarti 1 aja tulisnya. Nah, terus kalau misalnya udah nih, lanjut ke tower B. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti kan datanya totalnya nih dari sini sampai bawah sini ada 40. Jadi kalian buatnya seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya terinput, kita bisa lanjut lagi ke pengujian kita. Kita bisa klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means. Nah, di sini karena kita lagi mau uji Independent Sample T-Test, kita pilih yang Independent Sample T-Test. Lalu di sini harga sewa kita masukin ke tes variabelnya. Dan kita masukkan ke variabel towernya ini ke dalam grouping variables. Nah, kalau udah kita define groups. Setelah udah define grupnya, angka 1 di grup 1, angka 0 di grup 2.
Lalu kita bisa klik continue. Terus kita bisa klik OK. Nah, di sini muncul outputnya yang akan kita pakai untuk dasar membuat hipotesis. Nah, tadi kan kita udah dapet ya outputnya. Jadi, kita buat hipotesisnya. Nah, pertama ada hipotesis untuk perbedaan varians. Kedua, perbedaan rata-rata. Nah, di sini kalau sig lebih besar dibanding alfa, HO tidak dapat ditolak. Sig lebih kecil dibanding alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalian bisa screenshot dulu untuk PR nanti. Nah, kalau misalnya udah di screenshot, kita lanjut lagi nih untuk gimana sih cara bikin hipotesisnya? Nah, yang perbedaan varians dulu. HO tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. HA terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, jadi hipotesis ini semuanya terkunci, jadi nggak akan pernah berubah. Jadi di soal manapun nanti nggak akan berubah nih, hipotesisnya akan seperti ini terus. Nah, terus kan tadi kita dapat nih outputnya ya, sig-nya 0,679. Berarti ini dia lebih besar dibanding alfa 0,05. Berarti HO tidak dapat ditolak. Nah, maka tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, kalau misalnya HO tidak dapat ditolak, berarti pakainya ini hipotesisnya yang HO, yang ini. Tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, Kak, kalau misalnya sig-nya ini lebih kecil dibanding alfa gimana? Berarti ini HA tidak dapat ditolak. Berarti gimana hipotesisnya? HA tidak dapat ditolak, berarti terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke yang kedua, perbedaan rata-rata nih. Nah, kita dapatnya dari angka bukan sig lagi, tapi dari sig-to-telt. Nah, sig-to-teltnya lebih besar dibanding alfa 0,05. Nah, dari HO-nya dulu nih, tidak terdapat perbedaan rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Nah, ini yang akan diganti. Seperti di screenshot ini nih tadi ya. Nih, tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik-titik. Nah, kalau titik-titik berarti diganti menyesuaikan dengan soalnya. Nah, ini tutorialnya kan tadi kita udah bahas ya. Ini lebih besar dibanding alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Berarti pakainya kesimpulan dari HO. Berarti tidak ada, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata harga CO apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Menguji paired sample t-test. Nah, ini digunakan bila ada dua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, keywordnya itu sebelum dan sesudah untuk kelompok data yang sama gitu. Nah, hipotesisnya untuk HO tidak terdapat titik-titik. Nah, titik-titik ini disesuaikan dengan soalnya. Sebelum dan sesudah titik-titik gitu. Yang HA, terdapat titik-titik sebelum dan sesudah titik-titik. Oke, nah di sini kita ambil angka dari sig-to-telt output yang kita hasilkan. Nah, jadi kalau misalnya sig-to-teltnya lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Kalau misalnya sig-to-teltnya kurang dari alfa, maka HA tidak dapat ditolak. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut untuk latihannya. Paired sample t-test. Nah, oke, ada di halaman 49. Nah, di sini ada time before package sama time after package-nya. Nah, kita bisa buka latihannya di SPSS, di file baru. Di file baru, kita file baru. Nah, oke, di variable view. Nah, coba kita klik di name-nya ini, time itu tipe kadit time underscore before. Nah, di sini kita desimalnya juga di-nolin. Nah, terus di measure-nya itu kita pilih yang scale. Nah, terus sekarang yang kedua variabelnya time underscore after. Time underscore after. Nah, di desimalnya kita bisa nolin. Nah, di measure kita pilih scale juga.
Oke, kita bisa masukkan angkanya dari soal. Coba kita lihat time before-nya, kita bisa copy. Nah, lalu kita pastein ke before. Terus kita lihat yang time after. Oke, kita copyin. Terus paste ke SPSS-nya. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa klik analyze. Lalu compare means. Lalu kita pilih yang per sample t-test. Nah, ini time before-nya kita masukin ke variabel 1 dan time after-nya kita masukkan ke variabel 2-nya. Lalu kalau udah kita bisa klik OK. Oke, nah ini kita dapat ya output-nya. Nah, setelah ini kita dapat output-nya, kita bisa buat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya. Jadi, tadi kan HO-nya itu tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Nah, kayak misalnya sebelum dan sesudahnya. Nah, itu sebelum kata-katanya itu kalian adjust dengan soalnya. Kalau di sini kan karena soalnya tentang multimedia package, jadinya dimasukinnya sesuai variabelnya gitu. Jadi seek to tell-nya kita dapat outputnya itu 0,308. Nah, ternyata 0,308 itu lebih besar dibanding alfanya atau 0,05-nya. Maka HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Nah, jadi sebelum dan sesudah ini netep ya. Jadi netep kayak gitu. Coba Kadit bisa balik lagi ke PPT-nya. Nah, ini kayak titik-titik ini disesuaikan dengan soalnya ya, teman-teman. Oke, kalau kayak gitu bisa balik lagi. Nah, udah. Terus ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian ANOVA. Nah, ANOVA apabila terdapat lebih dari 2 data yang saling independen. Nah, kalau kayak gitu kita supaya lebih paham lagi bisa masuk ke latihannya. Nah, oke, kita masukkan di halaman 51 ya, teman-teman. Lanjut lagi, kita buat variabelnya. Jadi variabel yang akan muncul pertama ada kesalahan. Kesalahan. Lalu yang kedua ada sekolah. Nah, di kesalahan ini desimalnya 0. Terus sekolahnya juga 0. Terus di sekolahnya value-nya itu kita isi. Nah, kalau misalnya 1 itu artinya school A. Lalu yang kedua school B. Yang ketiga school C. Maaf. School C. Lalu yang keempat school D. Nah, udah klik add. Lalu kita klik OK. Nah, di kesalahan kita measure-nya itu yang scale. Nah, kalau misalnya yang sekolah itu kita pilihnya yang ordinal. Nah, di sini kita isi deh sekolahnya. Tadi kan sekolahnya 1 ya. Kalau school A. Nah, berarti kita school A nih. Kita tulis dulu. Nah, kira-kira berapa nih school A-nya? Terus kita kesalahannya ketik 14, 16, 17, 13, 22, 9, 10, 8, 12, 21, 16. Nah, berarti kita masukkan lagi school A-nya. Lanjut lagi di school B.
Nah, di school B, masukin 17, 16, 18, 15, 16, 12, 14, 18, 20, 16, 10. Nah, masukin lagi school C-nya. Nah, kita masukin lagi school C-nya 19, 20, 22, 21, 18, 19, 15, 14, 7, 12, 10. Nah, lanjut lagi yang school day-nya juga. Berarti 4 ya. Nah, kita masukin angkanya 23, 12, 21, 10, 9, 15, 16, 11, 17, 20, dan 5. Kalau misalnya udah semuanya, kalian bisa klik Analyze, lalu kita pilih yang Compare Means, lalu kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, terus kita masukin nih kesalahan ke Dependent List. Nah, kalau udah, kita klik yang faktornya, sekolahnya masukin ke vektor. Nah, terus kalau udah, kita bisa klik yang post hoc, terus kita checklist yang Bonferroni sama 2K. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa continue. Nah, jangan lupa kita klik optionnya, terus kita pilih yang descriptive sama homogeneity of variance test. Terus kalau udah, kita bisa close. Continue, mohon maaf. Continue. Terus, kalau sudah, kita bisa klik continue. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal dapet nih outputnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada hipotesisnya. Yang pertama uji varian sama uji rata-rata. Kalian bisa screenshot sambil screenshot. Nah, HO tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, kalau kayak gini berarti ini kekunci ya. Jadi soal manapun akan seperti itu. Nah, uji rata-rata. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik. Nah, titik-titik berarti ini menyesuaikan dengan soal lagi, kayak tadi. Nah, HA, terdapat perbedaan rata-rata titik-titik-titik. Nah, gitu. Nah, misalnya signya lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Maka sebutkan HO-nya. Kayak tadi ya, teman-teman. Sama aja. Nah, kalau udah di screenshot, kita lanjut nih. Tadi kan kita udah dapet ya outputnya ya. Kita cari yang test of homogeneity. Nah, yang ini. Kita bisa kopas atau kopas di sini. Kalau udah, kita bikin hipotesisnya HO. Tidak terdapat varians antar grouping variabel. Kalau HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Kata-katanya nggak boleh diganti, terkunci. Nah, kita ambil dari angka signya 0,099 lebih besar dibanding alfa 0,05. Berarti kalau misalnya signya lebih besar, berarti HO tidak dapat ditolak. Maka kita pakai yang hipotesis HO-nya, tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel gitu. Lanjut lagi ke hipotesis yang kedua. Nah, jadi kata-kata yang berwarna merah ini disesuaikan dengan soal. HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. HA, terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Nah, ini dapetnya dari mana sih, Kak, angkanya? Dari tabel ANOVA. Nih, kita cari dulu di output. Oh, yang ini, guys, ya. Jadi ini dimasukin. Kita masukin ke sini.
kita lihat siknya berapa? 0,762. Berarti dia lebih besar ya dibanding alfanya atau 0,05-nya. Sehingga HO-nya itu tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya berarti kita pakai nih yang HO. Berarti maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Kita lanjutkan lagi ke pengujian MANOVA. Nah, ini apabila terdapat lebih dari satu variabel dependen. Supaya kita lebih paham lagi, kita bisa langsung latihan. Kita buka file baru, lalu kita klik open. Lalu kita bisa pilih yang data. Kalau sudah, kita pilih yang folder data statistika yang sudah kita download kemarin. Terus kita pilih yang MANOVA, lalu kita bisa klik open. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita klik Analyze, lalu kita pilih yang General Linear Model, terus kita pilih yang Multivariate. Nah, yang kinerja, masukkan dependent variabelnya, lalu kepuasan juga dimasukkan ke dependennya. Nah, sisanya masukkan ke fixed factor. Nah, selanjutnya kita pilih option, lalu kita centang descriptive statistic, lalu kita centang juga yang homogeneity of variance test. Nah, kalau udah kita bisa continue nih. Terus kita bisa pilih yang plots. Nah, masukkan exam D-nya ini masukkan ke horizontal axis, terus XKPD-nya kita masukin ke separate lines. Nah, kalau udah, kita continue. Terus kita bisa klik OK. Nah, kalau udah, kita klik OK lagi. Kan tadi kita udah dapet ya outputnya dari sini. Nah, yang pertama kita dapatkan itu dari box test. Nah, box test ya. Box test dari mana Kak? Dari sini ya teman-teman. Kita bisa cari dulu nih box test tabelnya. Nah, ini. Nah, kalian bisa kopas yang ini. Lalu kalau udah, kita ganti kata-kata, kita nggak boleh ganti kata-katanya karena di sini kelok. Ya, jadi kalian nggak boleh ganti. Nah, kalian bisa screenshot dulu. Kalau sudah, HO tidak terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Kalau HA terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Nah, bisa kita lihat siknya ini di sini 0,021. Nah, dia ini lebih kecil dibanding alfa atau 0,05. Makanya HA tidak dapat ditolak. Maka terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Nah, kalau misalnya siknya lebih besar dibanding alfa, berarti di sini HO yang tidak dapat ditolak. Makanya dia pakai yang hipotesis HO-nya ya, teman-teman. Jadi tinggal dibalik aja, sama kok kayak tadi ya. Oke, lanjut lagi yang kedua, ada hipotesis yang kedua ini multivariate test. Nah, kita bisa lihat dari manakah? Dari sini. Nah, kalian bisa kopas nih yang multivariate test. Nah, kalau sudah, nah ini buat sesuai banyaknya variabel independen. Jadi variabel independen di sini tuh ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada sistem akuntansi manajemen, yang kedua ada tingkat kompetensi pasar. Nah, sistem akuntansi manajemen itu kan hipotesis yang pertama. Nah, yang kedua itu tingkat kompetensi pasar. Jadi kalian tuh bikinnya sesuai variabel independennya. Karena di sini variabel independennya itu ada dua, maka buat hipotesisnya sebanyak 2. Nah, terus karena kita variabel independennya tuh ada 2, makanya kita pakai hoteling trace gitu di sini. Nah, hoteling trace. Nah, jadi dari sini hoteling trace kan kalau exam D ini artinya, kalau misalnya dilihat di sini ya, nih exam D ini tuh artinya sistem akuntansi manajemen. Nah, kalau SKPD ini dia tingkat kompetensi pasar. Nah, jadi gitu ya. Nah, karena kita ini ada dua variabelnya, jadinya kita pakai hoteling trace. Di sini siknya 0,024, di sini 0,387. Bisa kita taruh di sini angkanya. Nah, ternyata dia lebih kecil nih dibanding alfa 0,05. Maka HO tidak dapat ditolak. Jadinya kita HA tidak dapat ditolak. Makanya kita pakai kesimpulannya tuh yang dari HA-nya. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dibanding 0,05, berarti HO yang tidak dapat ditolak. Nah, teman-teman,
untuk yang font merah ini kalian sesuaikan dengan soalnya. Jadi nanti independennya apa, nanti kalian bisa sesuaiin sama soalnya. Jadi yang merah aja, tulisan merah bisa kalian ganti gitu. Nah, bisa kalian screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke hipotesis yang kedua, tingkat kompetensi pasar. Yang ini, variabel independen yang kedua. Jadi, kita tadi tahu sig-nya itu 0,387 nih yang dari sini tadi ya. Nah, ini ternyata lebih besar dibanding alfa atau 0,05. Makanya dia HO itu tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Nah, di sini sama aja hipotesisnya. Yang merah-merah bisa kalian ganti gitu. Kalian bisa screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjut lagi ke hipotesis yang ketiga, Levin test. Nah, Levin test ini dibuat sesuai banyaknya variabel dependen. Kalau tadi kan independen ya, sekarang ini variabel dependen. Nah, variabel dependen di sini ada apa aja? Ada kinerja sama kepuasan. Berarti buatnya hipotesisnya sebanyak 2. Nah, jadi HO tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. HA terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. Nah, karena dia itu variabel kinerja, makanya di sini HO1 sama HO1. Jadi sesuai berurutan gitu ya. Oke, nah di sini angkanya dapat dari mana Kak? Dari sig 0,188 lebih besar dibanding alfa atau 0,05. Makanya HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kinerja. Nah, jadi di sini kalau misalnya sig-nya lebih kecil dibanding alfa, berarti HA-nya yang tidak dapat ditolak gitu. Pokoknya yang merah-merahnya ini kalian bisa ganti dengan sesuai dengan soal. Jadi mengikuti soalnya. Nanti soalnya apa, nanti bisa kalian tulis disesuaikan di sini. Nah, Levin test itu dari mana sih, Kak? Kalau misalnya di output, misalnya kalian bingung gitu ya, nggak ada tulisan Levin test di apa maksudnya Levin test yang sekecil itu. Nah, ini tuh dapat dari sini teman-teman. Jadi hanya ininya nih, kinerja based on mean nih, 1,656. Nah, atasnya aja yang median segala macam itu nggak usah. Jadi dari sininya aja dilihat nih, biar kalian nggak bingung. Nah, cuman agar lebih kalian nggak pusing lagi, jadinya dibuat sekecil ini. Gitu. Nah, terus kan kinerja udah ya, langsung kepuasan kerja nih. HO, tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja. HA, terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja. Nah, kita bisa lihat sig-nya dari sini, itu 0,177. Nah, dia lebih besar dibanding alfa atau 0,05-nya. Jadinya HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat, jadi pakai hipotesis yang HO. Tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variabel kepuasan kerja gitu. Oke, selesai yang bagian manofanya, kita lanjut ke cross-tab. Nah, di cross-tab ini istilah untuk sebuah tabel silang yang terdiri dari satu baris lebih dan satu kolom atau lebih. Contoh, dapat dilihat di halaman 66. Chi-square, alat statistik untuk mengukur asosiasi cross-tab. Oke, kalau gitu kita bisa buka data yang baru ya. Kita bisa new data. Terus tadi yang ini outputnya kita bisa save dulu. Save-nya itu Manova. Oke, kita bisa save. Lalu kita bisa lanjutkan lagi ke file baru. Terus kita bisa open data. Nah, kita open datanya itu yang deskriptif statistik SAV. Oke, nah ini udah ketemu ya. Muncul seperti ini. Kalau sudah, teman-teman semuanya bisa klik analyze lalu deskriptif statistik. Lalu pilih yang cross tab. Nah, masukin gendernya ke row. Terus masukin lagi pendidikan karyawannya ke kolom. Lalu kita masukkan, kita klik statistik. Lalu kita centang yang chi-square.
terus continue, lalu bisa klik OK. Nah, udah deh, kita dapat outputnya. Kalau udah dapet, kita bisa langsung buat hipotesisnya. Nah, ini kalian bisa screenshot dulu. Oke, jadi yang titik-titik ini kalian bisa isi sesuai dengan soalnya ya, teman-teman. Kalau udah, kita lihat chi-square-nya. Tabel chi-square-nya. Nah, ini ya teman-teman nih. Jadi, kalau udah semua, kita bisa bikin hipotesisnya. Nah, HO tidak terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan. HA terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan. Nah, kita pakainya yang asymptotic to side. Nah, dia dapat 0,795 lebih besar dibanding alfa 0,05, maka HO tidak dapat ditolak. Maka tidak terdapat hubungan antar gender dan tingkat pendidikan. Nah, di variable view itu kita klik gender, kita buat nama gender. Terus desimalnya dinolin. Terus di values 0 itu untuk wanita dan 1 untuk pria. Nah, kita bisa add, nah terus kita oke. Nah, terus di pendidikan kita buat nama baru. Terus desimalnya kita nolin. Terus values-nya. Pendidikannya yang pertama itu ada SMU. Berarti kalau SMU itu kita tulis 0. Labelnya SMU. Terus kita add. Terus yang satu akademi. Akademi nggak pakai K. Add. Terus yang kedua sarjana. Add. Nah, oke. Terus kita okein dulu. Nah, terus kita ke data view. Nah, maaf, di variable view kita tambahin lagi variabelnya itu frekuensi, karena ini pakai cara yang manual, jadinya biar lebih cepat kita masukkan variabel ketiganya ini frekuensi. Terus di desimalnya kita nolin, measure-nya itu scale. Nah, oh iya, gender. Pada pertemuan pertama kan kita pernah singgung ya tentang gender. Nah, kalau gender ini kita pakainya yang measure-nya itu nominal. Nah, karena pendidikan ini sifatnya bertingkat, SMU, akademi, terus sarjana itu kan bertingkat ya, berarti pakainya yang ordinal. Nah, kalau udah kita ke data view. Nah, terus di gender. Nah, kita tulis 0, 0, 0. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa? Dengan soalnya. Coba kita bisa lihat di modulnya. Di modulnya kita lihat. Nah, di sini kan wanita ya. Jadi ada SMU, akademi, sarjana. Berarti kita masukkan wanitanya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang yang prianya. 1, 1, 1. Nah, pendidikannya kita masukin. 1, 2, maaf, 0 dari 0. Dari 0, 1, 2. Nah, di sini 0, 1, 2. Nah, untuk frekuensinya dilihat dari sini. Jadi wanita SMU berapa? 5. Terus wanita sama akademi berapa? 14.
Nah, terus wanita sama sarjana berapa? 14. Terus pria dan SMU berapa? 5. Terus pria sama akademi berapa? 16. Terus pria sama sarjana berapa? 21. Oke, kalau misalnya udah semua nih sesuai dengan tabel di soal, biasanya kalau di soal itu ada tabelnya, terus tabelnya itu bentuk kayak gini. Jadi nanti juga di PR juga kalian ada seperti ini. Nah, nanti cara inputnya seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, terus kita bisa klik data. Data. Terus weight cases. Nah, terus kita klik yang weight cases by, karena kita pakai frekuensi. Nah, frekuensinya ini masukin ke variabelnya. Frekuensi variabelnya. Terus kita bisa oke. Nah, terus habis itu kita lanjut lagi ke analyze. Ke analyze. Nah, terus kita pilih yang descriptive statistik, terus cross tab. Nah, terus ini kita masukkan dulu gendernya ke row. Terus pendidikannya ke kolom. Nah, terus kalau udah, kita bisa klik statistik, terus chi-square, terus continue, terus oke. Nah, udah nih dapet. Nah, ini sama ya, jadi hasil hipotesis yang manual dan yang dari import. Caranya juga sama nih. Oke, hipotesisnya juga sama. Jadi yang membedakan itu tadi import dengan cara manualnya. Terus kita bisa bahas PR dulu nih sebelum selesai. Nah, PR-nya itu ada di halaman 65. Jadi di latihan ini kita ngerjain PR-nya itu sesuai dengan materi kita yang sudah kita pelajari dari latihan yang pertama. Nah, ini terdapat perbedaan jumlah kendaraan bertonase tinggi. Nah, ini kira-kira pakai apa? Nah, kita lihat dulu, itu keywordnya apa? Terdapat perbedaan. Nah, kita tadi udah lihat terdapat perbedaan itu pakainya yang independent sample t-test. Nah, kalian bisa tulis alat ujinya apa, hipotesisnya semuanya masukin, terus angka siknya juga dimasukin semuanya gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Nah, di nomor 2, di sini ada teknologi lama dan teknologi baru. Kalau misalnya kalian ingat tadi kita bahas tentang paired sample t-test, nah itu kan kayak ada keywordnya ya, kayak before dan after. Nah, jadi ini teknologi lama dan baru, berarti ini udah tahu ya caranya berarti pakai paired sample t-test. Oke, yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini kita lihat, oh ternyata dari ayam, sapi, keju, dia itu gak ada perbedaannya. Berarti kalau nggak ada perbedaannya apa? Independen, lebih dari satu. Berarti kalau misalkan independen lebih dari satu, apa soalnya? Berarti ANOVA pakainya. Jadi grouping variabel, ayam, sapi, keju. Terus yang keempat nih. Yang keempat, kita lihat. Ih, tabelnya sama ya yang kayak tadi. Berarti ini pakainya apa? Pakainya chi-square yang udah kita pelajari. Nah, ini caranya benar-benar sama yang chi-square yang tadi kita kita pelajari secara manual. Ini benar-benar sama ya. Jadi kayak misalkan di kriterianya 0 itu berarti suasana, 1 itu pelayanan, 2 itu cita rasa, terus nanti kriterianya kalian taruh di mana? Taruh di row-nya. Terus tingkat kepuasan, sangat puas itu 0, puas itu 1, tidak puas itu 2, sangat tidak puas itu berarti 3 gitu. Pokoknya gitu ya teman-teman. Terus udah sih kira-kira seperti itu. Pokoknya kalian masukkan hipotesis yang sudah kita pelajari tadi. Kalau misalnya ada titik-titik, di-adjust lagi sama soalnya. Kalau misalnya soalnya tentang ini, berarti pakai variabel ini, segala macam. Oke, kita bisa closing dulu. Materi kita sampai sini. Jadi, tolong teman-teman semuanya untuk mengerjakan PR-nya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di Teams. Oke.